Kali ini saya ingin menjawab tentang pertanyaan dari Pak Asif sebagai bagian dari ulangan tengah semester ini. Karena agama itu sebagai pedoman hidup manusia, di mana di dalam agama terdapat aturan-aturan untuk menjalani hidup kita. Karena manusia sendiri tak memiliki aturan-aturan yang objektif untuk mengatur bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita bersosial dengan orang lain. Dan agama ini memiliki aturan-aturan untuk bersosial, berperilaku, bertingkah laku kepada orang lain, terutama dalam agama Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis atau sunnah yaitu segala perbuatan dan perkataan Nabi SAW. Yang ketiga al-ra'yu yaitu pandangan para ulama mengenai hukum-hukum yang sifatnya belum begitu jelas. Contohnya saja mengenai hukum rokok, di mana tidak ada dalil-dalil yang menyebutkan baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadis apakah rokok itu halal atau haram. Tapi banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh memasukkan segala zat yang mudarat bagi tubuh kita. Dan rokok itu kebanyakan para ulama menganggapnya sebagai mudarat, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa rokok itu haram dan sebagian lagi mengatakan bahwa rokok itu berhukum makruh karena akidah secara sederhana bisa disebut sebagai suatu kepercayaan, syariat sebagai aturan, dan akhlak sebagai sifat manusia. Contohnya saja sholat. Kita sholat karena kita percaya dengan akidah kita Islam seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun sunnah. Dan kita sholat, melakukan sholat dengan secara syariat, secara aturan-aturan sudah diberikan kepada Allah melalui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menurut masyarakat kita rajin sholat. Mungkin banyak masyarakat yang mengatakan bahwa kita mempunyai akhlak yang terpuji. Politik Islam di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Hal itu ditandai dengan munculnya Partai Syarikat Islam. Kemudian setelah zaman kemerdekaan, banyak pula muncul partai-partai yang bernuansa Islam seperti PBB, PKB, dan lain-lain. Ajaran Islam di Indonesia tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan hasil dari politik Islam yang ada di Indonesia. Ajaran Islam yang ada di Indonesia hari ini berkat para wali dan ulama yang sudah menyebarkan ajaran Islam di Indonesia pada zaman dahulu. Toleransi beragama itu sangat penting, terutama dalam Islam sendiri. Seperti yang kita tahu, kita mempunyai beberapa mazhab yang berbeda yang mengatur tentang cara bagaimana kita beribadah, sehingga kita tidak boleh menjelekkan mazhab lain ataupun bahkan membid'ahkan agama lain dan seolah kita seperti paling benar sendiri. Dan toleransi dengan agama lain, kita juga harus bisa menjaga hati dan perasaan teman-teman kita yang non muslim, dan kita juga tidak boleh menjelekkan Tuhan mereka seperti yang difirmankan oleh Allah bahwa kita tidak boleh menjelek-jelekan Tuhan mereka.